Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki keinginan agar kehidupan kita terus berkembang dan diperbarui dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kita individu akan melalui proses agar kehidupan kita semakin sejalan dengan ajaran firman Tuhan. Seperti dalam pujian yang kita nyanyikan, kita mengakui bahwa hanya firman Tuhan yang mampu mengubah sikap hati kita. Nah, pagi hari ini ada satu tema yang akan lihat sama-sama, yaitu dalam khotbah Yesus di bukit yang tercatat dalam Injil Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Di sini kita melihat Yesus mengingatkan tentang sikap hati, dan Matius mencatatnya secara berurutan, terutama dalam hal jangan khawatir dan jangan menghakimi. Nah, ini merupakan sikap hati yang terus menjadi fokus, mengajarkan kita untuk menjaga hati dengan nilai-nilai yang benar, baik dalam hubungan dengan diri sendiri dalam hal kekhawatiran maupun dalam hubungan dengan sesama kita, mungkin dalam hal menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain ketimbang kesalahan diri kita sendiri. Nah, hal ini dikarenakan kesalahan dan kekurangan pada diri orang lain seringkali kita pandang sebagai hal yang besar atau hal yang menarik untuk diguncingkan atau untuk dibicarakan. Nah, sebaliknya kekurangan pada diri kita sendiri berusaha untuk kita tutupi serapat mungkin. Nah, di sini kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus dengan gamblang memberikan peringatan ini bagi kita semua. Dikatakan janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, seolah-olah Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah tolak ukur dan standar supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Nah, di sini jika kita melihat konteks dan kata dari menghakimi, kata yang digunakan untuk menghakimi dalam bahasa asli adalah krinete, yang memiliki makna tindakan, menilai, mengkritik, atau bahkan menghukum orang lain di atas tindakan atau perilaku seseorang secara subjektif atau sepihak, bukan atas dasar pertimbangan hukum kebenaran. Nah, kebenaran pribadi si penilai dan pengamat yang menjadi tolak ukur. Kita akan belajar, mari Bapak Ibu Saudara, tentang kebenaran firman Tuhan tentang hal menghakimi. Yang pertama adalah menghakimi sedang menunjukkan kualitas hati kita. Nah, hati yang tidak benar di hadapan Tuhan ditandai oleh kesombongan dan kepentingan diri sendiri. Itu individu yang bersikap menghakimi cenderung fokus pada kekurangan dan kesalahan orang lain. Nah, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri. Mereka merasa benar dan sibuk dengan urusan orang lain tanpa menyadari bahwa diri mereka sendiri memiliki kesalahan yang besar. Nah, di sini dalam upaya untuk menjelaskan makna ini, Tuhan Yesus menggunakan gambaran selumbar dan balok. Nah, di sini kita melihat dua konsep berlawanan yang mencerminkan perilaku menghakimi.
Nah, orang yang menghakimi seakan-akan hanya mencari selumbar atau sebuah ranting jerami kecil pada orang lain, namun tidak menyadari bahwa kehidupan mereka sendiri ada balok atau sebuah potongan kayu besar yang perlu diperhatikan. Nah, penawarnya adalah mengubah cara untuk memandang dan menilai orang lain. Nah, di ayat yang kedua dikatakan sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur, menilai, dan menghakimi orang lain akan diukurkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, jika kita menyadari ukuran yang sudah diukurkan kepada kita, maka kita pun akan memakai ukuran itu bagi orang lain. Karena itu ukuran apa yang kita pakai untuk mengukur diri kita. Nah, pagi hari ini mari kita mengukurnya dari sudut pandang kasih karunia Allah. Nah, setiap orang yang semakin menyadari dan menilai dirinya dengan sudut pandangan kasih karunia Allah, maka ukuran yang sama yang akan diberikan kepada orang lain. Nah, di sini jangan kita menghakimi adalah pelanggaran terhadap hukum kasih. Nah, di sini mari kita perhatikan nasihat dari Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, di sini kita melihat dan jika kami pernah menilai menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, memandang dari sudut pandang kasih karunia akan menuntun kita untuk memandang orang lain sama seperti Yesus memandang mereka. Nah, di sini mari kita Bapak Ibu Saudara menyadari diri kita dalam kasih karunia Allah dan menilai orang lain juga dalam sudut pandang kasih karunia Allah. Memang terkadang terkesan menjadi lebih baik, mungkin lebih benar ketika kita menghakimi orang lain. Namun menghakimi adalah tindakan yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Mari kita menjadi semakin untuk lebih menyadari keberadaan diri kita sendiri dan untuk lebih lagi mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami, memberikan kami hati yang selalu memberkati orang lain dan mengerti setiap kebenaran firman. Kami akan menjalani hari ini, biarlah Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kami, memberikan kami Tuhan sukacita, memberikan kami kemenangan untuk hal-hal yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam